Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Ya, sebuah pepatah bijak mengatakan bahwa semua yang kita lakukan, apakah berbuat baik atau jahat, cepat atau lambat, akan kembali ke diri kita yang telah melakukannya. Sama halnya dengan berbuat baik. Berbuat baiklah kepada sesama manusia yang sangat membutuhkan pertolongan. Niscaya kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain akan berbuah dan kembali, entah bagaimana caranya. Ya, seperti itulah pedoman yang dilakukan oleh Ashanti, di mana hatinya selalu terenyuh dengan orang yang memerlukan bantuan. Apalagi orang yang memerlukan bantuan memiliki sifat dan keinginan untuk memperbaiki kehidupannya lebih baik. Salah satunya adalah Aulia, salah satu anak asuh Ashanti. Karena melihat kegigihannya untuk dapat memperbaiki kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, Ashanti pun pada akhirnya tergugah hatinya untuk membantu Aulia. Salah satunya adalah membantu Aulia mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga cita-cita Aula kelak di masa yang akan mendatang untuk menjadi dokter dapat tercapai. Lalu seperti apa Ashanti melihat keseriusan Aulia yang tekun dan serius menimba ilmu di pesantren? Benarkah Ashanti merasa bahagia dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dari Aulia menjadi dokter di kemudian hari? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jika ada harta kita berlebih, jangan lupa dengan sesama yang membutuhkan uluran tangan kita. Berbuat baiklah kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Niscaya kita akan mendapatkan berkah yang luar biasa kelak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik selain tanda syukur kita kepada Tuhan, juga memberikan kelegaan kepada orang yang kita tolong. Ya, seperti itulah yang dirasakan dan dilakukan oleh Ashanti, di mana kebiasaannya untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan pertolongan. Maka dengan hati terbuka, Ashanti selalu mengulurkan tangannya kepada orang yang meminta tolong kepadanya. Dan salah satunya yang telah ditolong oleh Ashanti adalah anak asuhnya yang bernama Aulia, seorang anak perempuan. Namun karena nasibnya yang kurang beruntung, dahulunya Aulia harus memulung guna menyambung hidup dan membantu perekonomian orang tuanya. Maka seketika itu juga hati Ashanti tergerak dan luluh untuk membantu kehidupan Aulia. Salah satu cara Ashanti membantu Aulia adalah dengan menyekolahkannya ke pesantren yang memiliki kualitas terbaik untuk Aulia. Sehingga ketika Aulia dapat mengenyam pendidikan, insya Allah cita-cita Aulia kelak sebagai dokter dapat tercapai. Dan seperti inilah perasaan bahagia Ashanti ketika mengetahui Aulia rajin dan tekun belajar. Oh, Aulia masih. Oh, udah masih putra saja. Aulia nggak bermasalah. Masa aku punya tiga. Iya, aku ada beberapa anak-anak. Gini, aku jadi anak asuh deh nyebutnya ya. Gini, karena aku memang tidak pernah berniat mengangkat anak menjadi anakku untuk tinggal bersamaku tuh aku nggak pernah. Maksudnya aku punya 4 anak. Jadi aku mengasuh anak tuh memang niatnya untuk membantu gitu. Niatnya sosial aja, bukan pengen untuk mengangkat anak untuk tinggal di rumah untuk bareng tuh bukan begitu. Memang niatnya aku adalah jadi bukan mengangkat kali, jadi asuh ya gitu, anak asuh gitu, supaya yang nggak mampu, yang nggak bisa sekolah yang tinggi, yang punya niat yang bagus. Aulia alhamdulillah nilainya bagus, udah nggak ikut mulung lagi, udah sekarang dia masih daring, masih online, tapi masih sekolah di pesantren yang aku kasih gitu. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan bagi dong kipas angin panas banget sih. Mudah-mudahan nanti di bulan, tadinya harusnya Februari ini udah masuk Aulia, cuma karena ada yang ada apa gitu di pesantren, jadi diundur lagi di bulan Maret. Jadi kalau Aulia pribadi sih nggak ada masalah. Selagi anaknya nggak minta keluar, nggak mungkin aku keluarin. Jahat banget, enggak. Anaknya masih berkuliah, sekolah, alhamdulillah di pesantren yang bagus
gitu ya, bukan pesantren yang ala-ala. Pesantrennya pun 3 jam dari Jakarta, yang tidak gampang aku datengin juga, karena aku pengennya supaya dia nggak gampang pulang kan, karena kan di sana nggak bisa. Mungkin gini, buat anak yang biasa hidupnya di bebas, untuk di pesantren tuh pasti nggak nyaman. Karena apa? Harus sholat subuh bangun, habis itu nggak boleh megang handphone, sholat 5 waktu, ngaji dan lain-lain. Kalau anak yang nggak niat kan pasti nggak mau ya. Kalau Aulia dia memang cita-cita dia mau jadi dokter, bunda aku pengen jadi dokter, pengen bantu keluarga, jadi dia nggak ada masalah. Alhamdulillahnya kayak yang lain, yang Aulia pas aku panggil orang tuanya malah ya Allah bunda, kalau dari kami itu luar biasa, sangat bahagia anak kami bisa sekolah yang layak, bisa sekolah yang tinggi, insya Allah bisa jadi dokter sesuai dengan yang diimpikannya dia gitu. Jauh sebelum Ashanti membantu dan menolong Aulia, Ashanti telah banyak membantu sesama yang sangat membutuhkan pertolongan. Tentu niat baik ini didasari dengan niat yang tulus, agar orang yang ditolongnya dapat terbantu kehidupannya. Karena menurut Ashanti, dirinya bersyukur karena memiliki rezeki yang berlebih. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk berbagi rezeki yang dimilikinya kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan tentu saja semua yang dilakukan oleh Ashanti yaitu dengan membantu orang dengan hati yang ikhlas dan tanpa pamrih. Saya itu dari zaman dulu ada anak namanya Yesti di Sumba. Kalau yang ngikutin pasti paham, itu jauh sebelum YouTube, sebelum mungkin nggak tahu deh, pokoknya jauh lah sebelum itu kita udah melakukan hal-hal kayak cerita gini. Sebenarnya bukan buat apa-apa ya, tapi maksudnya ada rezeki lebih kan, kita membantu orang tuh adalah sesuatu yang harus dilakukan secara ikhlas gitu sebenarnya gitu, dan bukan buat konten gitu. Kalau konten ya selama aku sama dia berapa konten aja gitu kan bisa dilihat aku, dan kalau memang cuma konten aku dijelasin ke dia, Put, kalau kamu dipengaruhi kakak-kakak yang kamu bilang itu buat konten, kamu coba ngapain udah kuliah sekolahin 3-4 jam dari Jakarta, selama di pesantren nggak bisa bikin konten kan bunda gitu. Niat aku memang benar-benar hanya pengen anak ini bisa jadi orang yang sukses, daripada dia sekarang sambil sekolah terus dia kalau cuma jualan cilok. Aku dengar kan belakangan dia ada banyak yang nggak tahu lah gitu, tapi ya mungkin itu jalan hidupnya yang dia inginkan, jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Maka ketika Ashanti kini sedang berbahagia karena Aulia, anak asuhnya yang sedang ditolongnya, tetap tekun untuk belajar guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, cerita yang berbeda justru didapat ketika ingin memiliki maksud dan tujuan baik kepada putra. Harapan Ashanti masa depan putra dapat berubah lebih baik dengan jalan menimba ilmu di usianya yang masih anak-anak. Sehingga kelak di masa dewasa putra memiliki bekal ilmu dan pendidikan, sehingga putra punya skill dan keahlian yang dapat dipergunakan dalam mencari nafkah yang lebih baik di usia yang dewasa. Namun sayang, menurut Ashanti, putra akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesantren. Karena putra sudah memutuskan untuk keluar dari pesantren, maka Ashanti pun tidak mau memaksakan kehendaknya. Tapi pendapat berbeda justru datang dari LBH Keadilan tentang keputusan putra keluar dari pesantren. Kemarin juga dari pihak pesantren mengasih support ke aku gitu, dan mereka juga sedih sih dengan kejadian ini karena mereka yang paham banget dari awal masuk udah banyak sekali drama yang terjadi gitu. Jadi mereka tetap sabar karena aku bilang tolong dong jangan sampai anak ini kayak harus bisa ini, akhirnya bisa gitu. Pas pulang pas di pesantren awal-awal sakit terus, abis itu aman. Pas pulang karena COVID, karena harus pulang, nah udah dari situ nggak tahu ada kenapa yang masukin, dari situ lah minta berhenti lagi gitu. Tadinya selama di pesantren cuma sakit ini sakit itu doang, tapi nggak dia masih bisa lah, orang-orang di pesantren masih bisa untuk apa, masih bisa menangani gitu. Karena pesantrennya bukan pesantren yang bagus, pesantren yang memang yang apa ya, kita juga milih pesantrennya yang ada ekskulnya, mereka tuh ada
Kalau lagi covid mungkin nggak tahu ya, lagi ada berenang, ada macam-macam gitu. Ada pengaruh orang nggak sih mungkin? Kenapa? Ada pengaruh orang lain mungkin? Ya nggak tahu ya, nggak, jangan, kan kita nggak boleh seuzon. Tapi menurut kesaksiannya dia waktu terakhir, jadi terakhir kali ada bikin video sama aku yang akhirnya aku tarik videonya karena menurut aku takut dia dibully gitu. Tapi bener yang aku takutkan terjadi lagi gitu. Tapi udahlah. Apa namanya tadi aku bilang ya, ada video yang kita panggil keluarga Aulia, keluarga ini, keluarga Putra, ada kakaknya juga, kita udah bilang bahwa yakin, nggak nyesel, begini loh, begini, tapi dia tetap sepertinya nggak, aku mau disekolahin sama kakak-kakakan aku, dia nggak nyebut nama siapa, jadi ya udah oke, cukup lah, maksudnya kan nggak mungkin kita terus-terusan merayu gitu. Pertama begini ya, yang perlu ditekankan bahwa Putra itu anak-anak. Anak-anak itu ada bandelnya gitu, ada lucunya dan seterusnya gitu ya. Saya dengar Asanti itu menghentikan karena keinginan Putra. Ke saya juga sempat menyampaikan tidak mau pesantren begitu. Faktanya terakhir itu kami mengantar Putra ke pesantren, mau atau tidak mau begitu loh, seperti itu. Nah sayangnya kemudian pembiayaan dihentikan, dan itu bagi kami tentu tidak masalah, silahkan tolong jelaskan alasannya. Dan yang kedua, berikan Putra surat pindahnya gitu loh. Mana surat pindahnya? Kasihan gitu. Berarti yang dibilang bahwa Putra itu tidak mau sekolah lagi itu berarti tidak benar itu, Pak? Apa seperti apa? Kalau Putra pernah menyampaikan ke Asanti, saya itu tidak tahu. Ke saya pernah menyampaikan, di hari H kami akan mengantar Putra saja ke pesantren, dia menghilang. Maksudnya tidak ada di rumah. Kami cari, kemudian ayo kita berangkat, katanya tidak mau, tapi akhirnya dia mau. Itu saja. Tapi sekali lagi, ini adalah anak-anak yang ada bandelnya, ada lucunya. Begitu. Dan orang tua tidak boleh mengikuti apa saja kemauan anak gitu loh. Namanya juga masih anak-anak. Namanya masih anak-anak. Sekali lagi saya tidak tahu apakah Putra pernah menyampaikan ke Asanti atau tidak. Ke saya, ke kami itu pernah menyampaikan dia tidak mau lagi pesantren, begitu. Tapi ini adalah anak-anak. Faktanya terakhir Putra mau kembali ke pesantren gitu. Dan saya dianggap orang baru yang tiba-tiba muncul begitu. Padahal kalau di tracking jejak digital, saya hadir bersama Putra itu sejak Februari 2019. Itu jejak digital tidak hilang, dan itu saya menginisiasi penggalangan dana untuk Putra. Kira-kira hampir 200 juta diperoleh donasi untuk Putra dan keluarganya. Saya itu masih ada WA-nya, per hari ini saja kakaknya menyampaikan, "Om, berasnya habis." Saya itu mengambilkan rapot saat Putra belum pesantren. Gitu loh. Saya bertemu wali kelasnya, saya datang ke sekolahnya, tolong diberikan jam lebih. Gini, aku nggak mau bahas itu lagi tuh, kenapa? Karena bagi aku udah selesai gitu kan, nggak perlu ada juga yang nggak perlu ada yang aku kan kemarin udah beberapa temen yang ke Lumiere kan udah aku ada ngomong kan, pas aku mau pulang aku udah ngomong sedikit permasalahannya gitu. Aku juga nggak mau ini perpanjang juga, nanti kesian ke anaknya loh gitu. Maksudnya udah biarin. Alhamdulillahnya sih dengan aku sedikit kemarin ada ngomong ke teman-teman yang datang juga, alhamdulillah, mudah-mudahan bapak itu juga nggak ada untuk mau preskon macam-macam lagi ya gitu. Karena kan kayak aku bilang tadi, preskon membawa anak di bawah umur itu dengan menuliskan kebohongan itu kan nggak baik ya gitu. Jadi alhamdulillah sih akunya udah lebih lega juga. Kayak mungkin ini Allah memberikan aku jawaban yang aku kan awalnya gitu
sempet kejadian kemarin tuh aku tuh sedih banget gitu, sedih. Tapi mendengar kemarin ada itu tuh alhamdulillah, mungkin aku tuh bersyukur karena oh mungkin Allah tuh memberikan aku jadi lega gitu. Leganya adalah aku jadi nggak kepikiran lagi gitu, maksudnya dia yang minta keluar, tadinya kan aku pengennya dia tetap di sana gitu, sekarang dia udah, aku merasa kayak udahlah tugasku mungkin sampai di sini. Dan ketika muncul tudingan jika Ashanti menelantarkan putra, maka pengamat hukum pun memiliki pandangan atas apa yang kini sedang ramai dibahas. Menurut pakar hukum, jelas terdapat perbedaan antara status anak asuh dengan anak angkat. Maka jika terdapat perbedaan antara anak asuh dengan anak angkat, maka terdapat juga perbedaan hak dan kewajibannya. Berikut pengamat hukum melihat status dari putra yang menurut pengakuan Ashanti, putra hanyalah sebatas anak asuh. Pertama kita harus lihat dulu ya, ada 3 jenis anak pada umumnya. Yang pertama adalah anak kandung ya, jelas. Ini adalah anak yang merupakan darah daging sendiri berdasarkan akte kelahiran. Yang kedua ada namanya anak angkat, yang istilah hukumnya adalah adopsi, diangkat dengan penetapan pengadilan melalui mekanisme pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Yang ketiga ya adalah anak asuh, anak yang diasuh secara hubungan moral. Nah ini harus diperjelas dulu hubungan hukum antara seorang ibu dengan anak dimaksud seperti apa. Anak angkat di sini ada penetapan pengadilan ya, yang melalui proses birokrasi, melalui izin dari dinas sosial setempat. Kalau anak asuh hubungannya secara moral. Nah ini yang harus diperjelas dulu. Apabila dia adalah anak angkat dengan penetapan pengadilan, maka hubungan hukumnya menjadi jelas. Kita harus lihat dulu apakah ini ada hubungan hukum ya berdasarkan penetapan pengadilan tadi, atau ini adalah hubungan moral ya, hubungan moral semata. Ini harus jelas dulu seperti apa hubungan hukumnya. Kalau bagi aku udah selesai, aku memaafkan. Kan kita manusia, sesama manusia harus memaafkan, karena kalau sampai sini aja aku maafkan. Tapi kalau misalnya masih terus membuat statement lagi yang nggak jelas, ya aku punya bukti banyak juga untuk bisa melakukan yang lebih jauh. Tapi bagi aku, kita lagi begini, kondisi lagi nggak bagus, kita semua lagi di saat pandemi ini semua pasti lagi nggak enak. Jadi kita baiknya ya selagi aku masih bisa menahan diri, aku memaafkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.